Bab 76, Mencari Suami. Aisyah panggil seorang pria tua rentan yang tengah berbaring di atas ranjang kamar itu. Dengan cepat Aisyah segera berdiri, berjalan masuk kamar yang sudah terbuka karena ulah Amira. Amira mematung di tempat, sedikit merasa bersalah. Karena ulahnya yang terus berteriak di dalam rumah membangunkan ayah Aisyah yang tengah berbaring lemah di atas ranjang dengan menggunakan selang infus. Setelah Haris menabraknya, memang Hanan tidak langsung sembuh, tapi Aisyah meminta dokter agar bisa dirawat di rumah saja karena tidak mampu untuk membayar biaya rumah sakit. Apalagi Aisyah sudah tidak bisa bekerja lagi semenjak ayahnya sakit dan tidak ingin juga menerima pertolongan dengan Haris lagi. "Ayah," ucap Aisyah mendekat ke arah Hanan yang tersenyum lembut. "Maaf ayah, tadi teman Aisyah datang makanya ribut." Hanan memalingkan wajahnya melihat Amira yang masih berdiri di depan pintu tanpa kata. Pria tua rentan itu hanya tersenyum kecil ke arah Amira kemudian menganggukkan kepalanya pelan tanda mengerti. Ayah istirahat lagi ya. Ini sudah tengah malam. Tidak baik untuk kesehatan ayah." Pria tua rentan itu mengangguk kemudian memejamkan matanya kembali. Tujuan Aisyah melarang Amira untuk tidak berteriak adalah agar tidak mengganggu tidur sang ayah yaitu Hanan dan juga para tetangga yang lain. Apalagi ayahnya sangat susah tidur sejenak sakit, itu pun Aisyah harus selalu stay di dekatnya dan terus membaca Al-Quran, makanya Aisyah masih menggunakan mukena dan belum tidur walaupun sudah tengah malam. Merasa ayahnya sudah terlelap akhirnya Aisyah berjalan dengan pelan keluar kamar Hanan, sedangkan Amira masih berada di depan pintu itu. Helaan nafas keluar dari mulut Aisyah. "Jika Mbak Amira mencari Mas Haris di sini, maka Mbak salah tempat. Karena aku dan Mas Haris sudah lama putus hubungan. Jadi tolong keluar dari rumahku, kedatangan Mbak di sini hanya mengganggu terutama ayahku." Usir Aisyah membuat Amira membulatkan matanya. Wanita itu segera menutup pintu kamar ayahnya, kemudian berjalan menuju ruang tamu di mana beberapa barang berantakan. Amira mengekor dari arah belakang bahkan wanita tua itu tidak meminta maaf sama sekali atas perbuatan yang dilakukannya. "Silahkan cari suami Mbak di tempat lain." Aisyah segera membukakan pintu utama mengusir Amira dari rumahnya. Terpaksa Amira harus pergi karena memang sang suami tidak ada di sana, apalagi Amira baru sadar jika mobil Haris tidak ada di halaman rumah Aisyah. Dengan mulut mencibir Amira menatap sinis pada Aisyah, "Dasar pelak asteris R." Ujarnya menatap benci Aisyah dan berlalu meninggalkan rumah itu. Amira masuk dalam mobil dengan membanting pintu. Adi yang tengah tertidur terlonjak kaget mendengar pintu dibanting sangat keras. "Kita kemana lagi Nyonya?" tanya Adi membenarkan posisi duduknya. "Yah cari suami saya lah, kamu tahu dia di mana?" tanya Amira sewot. Saya tidak tahu Nyonya, Tuan Haris tidak mengatakan apapun pada saya." Jawabnya dengan terbata-bata. "Ya sudah kita pulang, siapa tahu Mas Haris sudah pulang," pinta Amira langsung diangguki oleh Adi. Pria itu langsung melajukan mobil dengan hati-hati, apalagi saat ini Adi tengah sedikit mengantuk karena memang sudah tengah malam. Perjalanan yang memakan waktu 1 jam kini menjadi 1 jam lebih sebab Adi sedikit pelan membawa mobilnya, takutnya mereka kecelakaan di jalan. Amira terus saja mengoceh karena Adi membawa mobil begitu lama tapi pria itu tidak menghiraukan majikannya sebab keselamatan mereka lebih penting dari segalanya. Amira mencoba menelpon kembali suaminya. Tanpa diduga ternyata nomor telepon sang suami sudah aktif tapi telepon Amira tidak dijawabnya sama sekali. Pekik Amira meremas ponselnya. "Apa Mas Haris ke rumah orang tuanya?" gumamnya masih bertanya-tanya. Ingin rasanya ke sana tapi wanita tua itu juga sedikit takut, jika nanti sang suami tidak berkunjung ke rumah mertuanya, tapi rasa penasaran juga memasuki hatinya.
Akhirnya Amira memutuskan ke rumah orang tuanya besok saja, apalagi malam semakin larut bahkan sebentar lagi akan subuh. Tapi wanita tua itu masih saja di jalanan bersama sang supir untuk sekedar mencari suaminya. Apa tidak ditelepon saja nyonya, mertuanya? Usul Adi yang nampak kasihan melihat Amira mencari Haris. Wanita tua itu terdiam beberapa saat, berpikir apakah harus menelpon mertuanya. Tapi pasti tidak dijawab juga karena jam sudah menunjukkan pukul 2. Pasti sang mertua masih terlelap dengan nyaman di atas kasurnya. Apalagi mertua Amira sejak dulu tidak pernah menyukai dirinya, bahkan sempat menentang pernikahan mereka, sebab Haris sudah dijodohkan oleh wanita muda teman bisnis orang tua Haris. Hal yang membuat orang tua Haris tidak merestui Haris dan Amira karena mengingat umur Amira yang pasti akan sulit mempunyai anak. Saat itu Amira sudah berkepala 4 lebih, sedangkan orang tua Haris ingin segera menimang cucu. Tapi karena Haris yang keke ingin menikah dengan Amira bahkan sampai mengancam orang tuanya. Akhirnya dengan terpaksa orang tua Haris merestui mereka, itu pun keadaan terpaksa dan sampai sekarang Amira masih belum diterima dalam keluarga Haris walaupun Dirga sudah hadir di antara mereka. Besok saja, jawab Amira kemudian memalingkan wajahnya keluar jendela, memikirkan keluarganya yang seakan berantakan. Helaan nafas berkali-kali keluar dari wanita tua itu, terlihat jelas kesedihan di matanya, tapi berusaha ditutupi. Amira tidak ingin dianggap lemah oleh orang lain. Tak terasa akhirnya mobil terparkir tepat di depan rumah Amira dan Haris. Dengan berjalan gontai, Amira segera masuk dalam rumah yang masih terang karena waktu keluar belum sempat mematikan lampu sedangkan pembantunya mungkin saja sudah tidur sejak tadi. Amira berjalan menuju kamar di mana biasanya dia dan sang suami tidur bersama. Saat pintu terbuka betapa kagetnya Amira melihat sang suami yang tengah tidur pulas di atas ranjang itu. Emosi wanita tua itu seketika naik ke ubun-ubun. Haris tengah tertidur pulas sedangkan dirinya harus uring-uringan mencari suaminya hingga mendatangi rumah Asia. Brak, suara pintu tertutup begitu keras membuat Haris langsung terlonjak kaget. Pria tua yang masih dengan mata memerah karena meminum alkohol Asterisel menatap tajam ke arah sang istri yang juga menatapnya tak kalah tajam. Apa-apaan kamu Amira? Bentak Haris memijit kepalanya pelan. Amira berjalan ke arah Haris dan menarik selimut secara kasar, kemudian wanita tua itu melemparnya ke sembarang arah. Kamu yang apa-apaan mas? Aku mencarimu kemana-mana hingga hampir subuh tapi kamu malah tidur dengan enak di sini. Amira ikut membentak, sangat emosi melihat sang suami tanpa rasa bersalah. Di mana hati nuranimu mas, di mana? Akhirnya luruh sudah pertahankan Amira, wanita tua itu mulai menangis pilu. Haris mengusap wajahnya kasar, apalagi melihat sang istri yang tengah menangis, walaupun Amira sangat keras kepala dan cenderung egois tapi masih ada cinta di dalam lubuk hatinya yang paling dalam untuk sang istri. Dengan pelan, Haris menghampiri Amira yang masih menangis di lantai. Dengan lembut Haris langsung membawa Amira ke dalam pelukannya, walaupun wanita tua itu sempat memberontak karena Haris masih berbau alkohol Asterisel, tapi Haris tetap memaksa hingga Amira hanya bisa pasrah. Toh dia memang masih mencintai Haris. Bersambung.